Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam talkshow strategi pemasaran Oke Wisata Gunung Kidul Kian Moncer. Acara ini dilangsungkan di tempat yang sangat luar biasa, HH Skyview. Tempatnya ada di puncak perbukitan Patuk Gunung Kidul. Kita bisa melihat view kota Jogja dari sini. Segar sekali udaranya di pagi hari ini. Acara ini didukung oleh Dinas Pariwisata Gunung Kidul dan juga HH Skyview, dan juga untuk mempromosikan UNESCO Global Geopark. Telah hadir narasumber di sini, Wakil Bupati Gunung Kidul Bapak Heri Susanto. Selamat pagi Pak Heri, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas Popon. Ada 3 narasumber di sini. Selain Pak Heri, ada juga Pak Sugiarto, akademisi dari Universitas Budi Luhur dan juga Universitas Gunung Kidul. Beliau mantan Direktur Pasca Sarjana di Universitas Budi Luhur, Bapak Sugiarto. Selamat pagi Pak Sugiarto. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Dan kemudian satu lagi narasumber kita kali ini ada Bapak Aprio Rabandi, General Manager HH Skyview. Selamat pagi Pak. Pagi Mas, pagi. Nah, ini kita akan membahas soal tema pariwisata dan promosi pariwisata. Sebelum masuk ke sana, mungkin saya akan memberikan pengantar soal kenapa pariwisata di Gunung Kidul ini perlu kita bahas. Pertama adalah Gunung Kidul ini adalah hidden gem yang sebelumnya mungkin orang taunya hanya pantai, terus kemudian wisatanya jauh, jalannya jelek gitu. Nah, ternyata ini ada HH Skyview yang tidak bisa dibilang itu buruk gitu. Jadi HH Skyview menawarkan hal yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan ada di Gunung Kidul. Ini salah satu contoh bagaimana perkembangan pariwisata di Gunung Kidul. Dan satu lagi yang paling penting, di tahun 2021 ketika pandemi menerpa di Indonesia dan kemudian banyak sektor terdampak, itu salah satu yang bergerak di Gunung Kidul ini adalah sektor pariwisata. Mungkin nanti datanya bisa dikoreksi, tapi paling tidak yang saya tahu itu menyumbang hampir 18,37% dalam pertumbuhan perekonomian di Gunung Kidul. Dan Gunung Kidul sendiri mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup fantastis, 5,22 di atas angka nasional yang 3,69 di tahun 2021. Nah, ini kita berharap di 2022 dengan kontribusi pariwisata yang mencapai 18,37 tadi, mungkin bisa meningkat di tahun ini. Barangkali saya tidak berpanjang lebar, kita akan mungkin lebih banyak berdiskusi di sini dengan Pak Heri ya. Terutama kita membahas soal strategi promosi Pak Heri. Pertama kita untuk strategi promosi pariwisata Pak di Gunung Kidul ini sebenarnya top of mind-nya apa sih Pak? Wisata Gunung Kidul ini yang mau digaungkan di khalayak umum itu, Gunung Kidul ini wisata apa gitu? Promosi utamanya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Popon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Giarto dan Mas Andrianto. Jadi bicara Gunung Kidul tentu karena Gunung Kidul ini sedang menarik-menariknya bagi seluruh wisatawan tentunya ya, dan harapannya tidak saja di lokal tetapi juga di tingkat nasional atau bahkan di internasional. Nah, Mas Popon, bisa kita pahami bahwa objek-objek wisata di Kabupaten Gunung Kidul ini cukup banyak. Tidak saja di objek-objek wisata pantai, juga ada wisata goa, ada wisata susur sungai, ada wisata gunung, dan wisata-wisata lainnya. Nah, spesifik terhadap hal tersebut, tentu ke depan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi agar bisa bersinergi baik dengan wisata, tentu kami konsep ke depan untuk bisa melakukan pemerataan pengembangan ekonomi di sektor-sektor wilayah lain. Salah satunya adalah pemberdayaan objek-objek wisata yang digagas oleh wisata-wisata teman-teman Pok Darwis yang ada di desa-desa wisata. Nah, ini menjadi penting. Jadi untuk menjaga keseimbangan agar kiranya ekonomi Gunung Kidul ini bisa merata. Mengingat memang dengan metode
metode pemberitahuan informasi lewat jejaring sosial ini sudah begitu maraknya, sehingga kalau objek-objek wisata pantai ini dengan sangat mudah bisa dipahami oleh semua masyarakat. Tetapi kemudian dengan potensi-potensi alam yang luar biasa di Gunung Kidul ini, kami akan mencoba mengangkat potensi-potensi wisata desa yang kebetulan tumbuh kembang untuk bisa dioptimalkan. Jadi konsentrasi kami ke depan bagaimana kita mengangkat potensi-potensi desa wisata yang kebetulan ini tidak sedikit di Kabupaten Gunung. Di model promosinya nanti pasti jalan sendiri Pak, dengan fenomena di media sosial yang orang dengan mudah share ketika dapat view bagus, di sini ada desa wisata yang keren nih, kita bisa memetik buah sendiri misalnya, terus atau memang juga ada strategi khusus untuk promosi untuk itu Pak? Tentu tidak sendiri, jadi kami pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata tentu akan bersinergi, berkolaborasi dengan banyak melibatkan teman-teman Pokdarwis untuk bisa secara bersama-sama bagaimana kita memberikan informasi publik melewat jejaring sosial. Tapi di Dinas Pariwisata tersendiri juga melakukan salah satunya informasi-informasi melalui radio, kemudian lewat koran, juga lewat media sosial lainnya, dalam hal ini mungkin lewat IG, kemudian WA dan sebagainya. Jadi ini harus sinergi secara bersama-sama, yang tentunya ini harus kita kolaborasikan. Tentu ini positif ya, karena momentum yang baik, bahwasanya media sosial ini sudah menjadi sesuatu hal yang sangat strategis untuk menjadi media promosi. Tentu ini juga akan sangat membantu. Jadi ketika seseorang sudah pernah berkunjung di satu tempat, sehingga ketika dia merasa nyaman, merasa aman di satu kawasan tersebut dan mampu menikmati semua potensi wisata yang ada di lingkungan tersebut, tentunya juga dengan mudah bisa di-share ke tempat-tempat yang lain. Saya pikir gitu, Mas. Ya, Pak Heri. Kalau bicara soal karakter wisata, tadi kan kebanyakan yang disebutkan wisata alam ya Pak ya. Terus kemudian ini juga mau menawarkan desa wisata yang menawarkan pengalaman khusus untuk wisatawannya. Artinya ini bergeser dari mass tourism yang mungkin di pantai yang sebanyak-banyak orang untuk bisa datang ke sana, tapi kalau desa wisata kan pastinya tidak bisa kemudian di situ mass tourism. Betul? Betul begitu tidak Pak? Sebenarnya tidak bergeser ya, kita inginnya tetap berkolaborasi, bersinergi, dan bahkan kalau kami berharap ini akan nanti ada banyak wisata terpadu yang harapannya selain masuk wisata pantai, nanti bisa masuk wisata religi, kemudian bisa masuk wisata sejarah, yang secara kebetulan itu dikelola oleh kawan-kawan kita yang secara kebetulan mungkin sudah sangat profesional sebagai Pokdarwis yang mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di lingkungannya. Jadi tentu ini harus bersinergi, berkolaborasi. Jadi kita tidak meninggalkan yang sudah ini, tentu tidak, kita secara bersama-sama. Cuma kita tahun ini mungkin agak lebih fokus untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Artinya biar tersebar, tidak semua menumpuk di mass tourism di pantai yang hampir semua orang sudah mengenal kalau identiknya dengan wisata pantai begitu. Padahal sebenarnya ada desa-desa wisata yang itu sangat layak dikunjungi dan wisatawan mungkin belum mengenal itu. Jadi ini saling melengkapi Pak ya. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan, kami berharap ke depan para wisatawan yang datang ke Kabupaten Gunung Kidul ini tidak sekedar selesai pulang dan meninggalkan begitu saja, tapi inginnya ada sebuah memori yang tercatat dan kemudian itu akan membekas, dan kemudian untuk di momen waktu yang berlayanan itu bisa berkunjung kembali dengan ternyata kalau datang ke Gunung Kidul itu banyak loh wisata-wisata yang dalam hal ini mungkin bisa menjadi memori positif untuk bisa diketok tularkan ke pihak-pihak lain. Saya pikir gitu Mas. Untuk ke depan ini desa wisata apa Pak selain Langgaran yang sudah jalan, sudah mendapat istilahnya sudah mendapat pengakuan di kelas internasional ya. Untuk selanjutnya mungkin kan akan belajar dari Langgaran, kemudian ada desa wisata yang ini menjadi unggulan di sini gitu. Ya, banyak sebenarnya ya di Kabupaten Gunung Kidul ini, dan tentunya kita sudah punya proyek percontohan yang nantinya bisa kita replikasi. Salah satunya adalah di Desa Langgaran, dan harapannya nanti tentu dengan harapan teman-teman Dinas Pariwisata bisa lebih intens dalam memberikan pendampingan sehingga bisa meniru dan mencontek desa wisata yang ada di Langgaran. Di antaranya ada di Ngingrong, kemudian ada di Gunung Ireng, ada kemudian di ada 13 objek wisata yang sebenarnya sudah kelas dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO ya. Saya pikir itu banyak contoh-contoh yang nanti akan kita
upayakan agar kiranya bisa kita sentuh secara profesional yang pada akhirnya juga nanti akan banyak menghadirkan para wisatawan-wisatawan dengan minat khusus tentunya, sehingga nanti ada wisata-wisata yang tidak biasa, karena kalau yang di pantai ini kan hampir di seluruh provinsi ini punya pantai gitu, tapi kalau susur gua kemudian nilai-nilai sejarah itu kan tidak semua wilayah mempunyai dan memiliki. Nah, momentum itulah yang sebenarnya itu kami jadikan skala prioritas khusus untuk di program pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini untuk menjadi faktor pengungkit peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi ke storytellingnya ya Pak yang ya, dibawakan. harapannya nanti untuk di desa wisata ini storytellingnya yang akan nanti kita harapkan bisa dijadikan catatan khusus bagi wisatawan yang masuk, sehingga pada akhirnya mereka bisa ketagihan untuk datang ke wisata-wisata religi lainnya atau wisata-wisata sejarah atau wisata apapun yang sebenarnya itu bisa menjadi acuan bagi mereka untuk bisa kangen lagi untuk datang ke Gunung Kidul, gitu Mas. Minimal pengen lagi ke sini pertama datang dan mengajak pasangan ya, pasangan dan mengajak punya orang-orang anak, oh ini anak saya harus tahu ini nih gitu kan ya. Ada anak ketiga diajak ke sini lagi gitu dan bawa teman-temannya tentunya. Oke. Gitu nggih Pak Ki. Nah, ini kalau bentuk sinerginya Pemkab dengan tadi desa wisata ini selain pembinaan apalagi Pak? Selain mendampingan dan segala macam. Yang jelas pendampingan pasti, kemudian edukasi pasti, pelatihan-pelatihan, dan tentu ke depan kita harapannya dengan konsep wisata yang harapannya itu juga menjadi konsumsi publik yang semakin luas, baik itu dalam maupun luar negeri, tentu yang paling penting adalah peningkatan kualitas. Sehingga edukasi yang perlu dilakukan adalah bagaimana masyarakat pelaku wisata ini juga bisa menyajikan objek-objek wisata yang mempunyai kualitas, yang membuat para wisatawan datang ke Gunung Kidul ini merasa aman, nyaman, dan kemudian juga merasa aman, nyaman, kemudian mendapatkan banyak hal, tentunya kita harapkan seperti itu. Sehingga pada akhirnya kita tidak sekedar pendampingan semata sebatas rutinitas, tapi kami juga berupaya ke depan untuk mengedukasi masyarakat, kemudian pelaku wisata, untuk ayo kita bersinergi agar kita kualitas wisata ini layak untuk dikunjungi oleh semua pihak dan kemudian membuat para wisatawan itu nyaman di Kabupaten Gunung Kidul. Gitu, Mas. Ini menarik Pak Heri, karena tadi disebutkan artinya dari Mas Tourism yang pantai yang sudah itu tetap jalan ya, pasti tetap jalan, pasti orang tujuannya pasti Pantai Gunung Kidul, tapi kemudian yang ini kan arahnya ke quality tourism, orang kemudian merasa punya experience tertentu, kemudian pengen balik lagi atau bahkan pengen menetap agak lama gitu. Nah, ini agak sinkron dengan kekhawatiran di Jogja yang besok tersambung dengan segitiga emas Joglo Semar lewat jalan tol itu, biar paling tidak gini ya Pak ya, digiring ke sini dulu gitu, betul Pak Heri, digiring ke sini dulu biar agak lama di sini, jadi nggak langsung 14 lewat tol kemana lagi gitu Pak ya. Ke depan harapannya gini Mas Popon, bahwasanya kami mempunyai konsep yang semula wisata Gunung Kidul ini hanya sekedar kunjungan, tetapi juga paradigmanya kita rubah menjadi wisata tujuan, sehingga nanti kalau sudah konsepnya paradigmanya menjadi wisata tujuan, tentu nanti akan banyak wisatawan-wisatawan yang stay di Kabupaten Gunung Kidul ini, dan dengan sendirinya pasti nanti akan banyak multi efek player dalam konteks ekonomi tentunya ya, karena kalau nanti sudah nginep, alhamdulillah di tengah kota sekarang juga sudah dibangun Hotel Santika, dan mudah-mudahan nanti para investor ke depan itu juga mulai menggeliat untuk bisa menginvestasikan, untuk bisa bekerja sama dengan kami, dengan pemerintah daerah untuk segera barangkali menginvestasikan untuk membangun hotel-hotel di Kabupaten Gunung Kidul, sehingga pada akhirnya nanti wisatawan ini tidak hanya lewat, seperti saat ini barangkali setiap jam 4 sore ini terjadi kemacetan, mulai dari mungkin Patok Piungan ini sudah sangat rutin menjadi kemacetan di sore hari. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa diurai, karena dengan waktu 1 hari tinggal di Gunung Kidul ini hanya paling 1-2 tempat lokasi itu sudah memakan energi waktu yang cukup, sehingga tidak bisa menikmati cukup banyak potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, harapan kami yang kebetulan saat ini memang sudah menjadi tren yang luar biasa di wisata pantai utamanya, ini nanti bisa terpadu dengan wisata-wisata yang berdekatan. Misalnya kami bermimpi dulu ketika awal-awalnya saya masuk itu langsung saya komunikasikan dengan teman-teman wisata dan Kominfo,
kami harapannya itu nanti ada sebuah aplikasi yang ketika masuk ke kawasan Gunung Kidul itu sudah muncul Anda memasuki kawasan Gunung Kidul misalnya selaku pariwisata atau selaku apa, kemudian di situ ada paket-paket, misalnya paket A itu misalnya katakanlah HH, kemudian ada Socor, kemudian nanti ada Sri Getuk, ada gitu. Jadi atau pilihan-pilihan yang lain gitu. Terus kemudian ada option, milih sendiri. Kalau bisa paketnya ya paket komplit lah gitu, seperti itu. Harapan kami nanti ke depan seperti itu. Sehingga ketika orang masuk ke Gunung Kidul sudah terinformasi secara elektronik, secara media sosial, sehingga pilihan-pilihan kami harus kemana, oh paketnya ini gitu. Tentu ada yang option, ada yang dengan pilihannya sendiri, tapi ada yang sudah paket, kami kepinginnya ke sini, dan tentu harus bersinergi dengan pemerintah daerah tentunya. Gitu. Ya, Pak, menarik ini. Artinya sudah menyiapkan travel pattern ya Pak ya, pola perjalanan untuk wisatawan ini. Ya, harapannya ke depan seperti itu. Nah ini apakah sudah disusun dan mungkin sudah disiapkan untuk itu? Paketnya kan mungkin bisa dipisah-pisah menjadi wisatawan yang suka minat khusus, yang suka apa, begitu kan nanti akan ada ketemu pemetaannya, sudahkah terpetakan itu Pak Heri? Nanti teman-teman yang akan berupaya bagaimana melakukan tentunya kajian ya untuk bisa melakukan pemetaan ketika seseorang atau wisatawan yang akan masuk itu bisa dikriteriakan atau dikategorikan apa. Dan ke depan tentu di tahun 2022 ini kami sudah memulai bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi untuk membuat sebuah aplikasi. Tentu nanti kami akan yang tadi disebutkan Pak Heri ya. Ya, salah satunya tentu kami nanti juga akan berpesan kira-kira apa yang menjadi indikator terpenting dalam rangka untuk mengungkit objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini untuk bisa dikunjungi para wisatawan dengan tentunya dengan kualitas yang lebih baik. Dan tentu kami harus tetap bersinergi dengan semua pihak yang pada akhirnya ekonomi masyarakat ini ya semua keterlibatan kita, tidak saja masyarakat yang ada di pelaku wisata termasuk di dalamnya, pengusaha dan juga semua. Jadi kalau dikatakan ekonomi kerakyatan ya semua yang terlibat itu bersama-sama kita ajak bersinergi dan berkolaborasi. Gitu. Jadi investor tetap terbuka, tapi juga semuanya, masyarakat semua harus berdaya kita ikut juga gitu Pak? Ya, semua kita akan libatkan. Oke, nah ini dalam waktu dekat nih Pak, ini kan mau menjelang mudik nih, dan Gunung Kidul salah satu daerah tujuan mudik juga. Banyak pemudik akan masuk ke Gunung Kidul. Prediksinya kan dari Kementerian Perhubungan ada 3,9 juta yang mau masuk daerah istimewa Yogyakarta. Itu pemudik saja, belum nanti wisatawan yang dari sekitar DIY yang mungkin juga pengen menghabiskan waktu bersama keluarga, sudah 2 tahun nih nggak mudik mereka. Kemudian pasti akan main-main nggak jauh-jauh, kalau di Jogja pasti mainnya juga ke pantai Gunung Kidul gitu kan ya Pak. Nah ini apa persiapannya Pak untuk itu Pak? Yang dalam waktu dekat. Pertama, alhamdulillah kami termasuk yang jejaring komunikasi kami, kolaborasi kami dengan Forkompimda sangat baik, dan tentunya dengan melibatkan TNI, Polri, kemudian Dishub dan juga pihak-pihak lain. Itu kami sudah terbiasa karena momentum kemarin ya sampai saat ini pandemi COVID-19 ini menguatkan kita semua untuk senantiasa saling bersinergi, mulai dari penanganan COVID-19, kemudian vaksin, dan juga di tempat-tempat objek-objek wisata ketika terjadi kerumunan. Ini kami selalu berkoordinasi dengan beliau-beliau, dengan teman-teman Forkompimda yang pada akhirnya Gunung Kidul seperti tadi kami sebutkan begitu banyak pilihan-pilihan, sehingga dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak tadi yang kami sebutkan, tentunya ini kecil kemungkinan dan bahkan pengalaman kemarin pasca kita pernah buka juga tidak pernah terjadi klaster di Kabupaten Gunung Kidul. Ini adalah wujud sebagai kerjasama kami dengan Forkompimda. Jadi nanti kami tentu akan mengkoordinasikan agar kiranya ketika ada tempat-tempat khusus yang berpotensi kerumunan bisa kita alihkan di tempat lain dan sebagainya, yang pada akhirnya nanti potensi kerumunan dan atau bahkan terjadinya klaster ya apabila COVID ini masih berjalan, dan tentunya kita tidak inginkan itu mudah-mudahan tidak terjadi. Mengingat memang di Gunung Kidul ini banyak pilihan-pilihan destinasi wisata yang tidak harus tersentral di satu tempat. Jadi nanti bisa berkunjung dimanapun dengan pilihan-pilihan yang sudah tersedia di Gunung Kidul ini. Gitu. Artinya nanti ada beberapa pengalihan jalur ya, kemungkinan Iya, akan iya. Kalau terjadi penumpukan itu
tidak kita biarkan. Dan tentunya dalam konteks salah satu aplikasi Peduli Lindungi yang secara kebetulan di Gunung Kidul ini juga masih mempunyai permasalahan terkait dengan akses internet, jaringan. Maka pada saat itu ketika sudah mulai dibuka wisata di wilayah pantai, itu kami informasikan agar kiranya kawan-kawan dinas pariwisata berkoordinasi dengan dinas perhubungan agar bus-bus ini dipinggirkan di satu kawasan yang sinyalnya cukup dan kemudian tidak terganggu. Disitulah terjadi cek, sehingga pada saatnya ketika masuk ke Gunung Kidul, ke kawasan-kawasan wisata itu sudah nggak perlu lagi, udah tinggal masuk saja, tinggal ini kok sudah check in di satu tempat di kawasan yang memang sudah tidak ada lagi kendala di jaringan, sehingga ketika masuk itu tidak lagi terjadi penumpukan, tinggal mengarahkan ini ke sini, dan harapannya nanti bahkan kami berpikir sejak awal agar kiranya nanti karena objek wisata di Kabupaten Gunung Kidul khususnya di pantai ini cukup banyak, sehingga nanti kami sudah bisa memberikan informasi publik melalui elektronisasi ini dengan kapasitas yang ada. Oh, di sini 100 orang, oh ternyata di sini sudah 60 orang, berarti tinggal 40 orang. Ketika ada bis yang 50 itu geser ke tempat yang lain gitu. Harapan nanti ke depan ke sana gitu. Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung itu, Pak ya. Menarik sekali pemirsa. Tapi sebelum kita beranjak ke narasumber berikutnya, Pak Sugiarto, dan meneruskan diskusi pagi hari ini, kita simak dulu pariwara berikut ini.
Ya, masih bersama saya, Popon, dalam talkshow Strategi Pemasaran Oke, Wisata Gunung Kidul, Kian Moncer. Kita beralih dari Pak Heri, tadi sudah banyak memberikan informasi untuk kita semua tentang seputar promosi pariwisata Gunung Kidul dan juga pengembangan wisata Gunung Kidul ke depan. Kita beralih ke Pak Sugiarto sebagai akademisi yang juga pelaku pariwisata bisa dibilang begitu, dan juga pengamat untuk perekonomian terutama. Nah, ini tadi sudah disebutkan Pak Heri di depan bahwa andalan wisata Gunung Kidul yang sebelumnya mass tourism, ada pantai, ada gunung-gunung, nanti juga akan berkembang lagi ke quality tourism, salah satunya adalah base community dalam bentuk desa wisata. Mungkin Pak Sugiarto juga ada pandangan lain, Pak, selain ketiga bentuk tadi yang sudah disebutkan Pak Heri tadi, wisata apa sih potensi yang belum tergali dari Gunung Kidul ini yang sebenarnya masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi? Silahkan Pak Sugiarto. Oke, terima kasih Mas Popon, Pak Heri, Mas Aprio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Kenginjang. Jadi gini Mas Popon, saya sebenarnya hanya menambah atau menekankan yang Pak Heri sampaikan, bahwa Allah, Gusti Allah itu alhamdulillah, puji Tuhan, sangat baik dengan Gunung Kidul. Ya. Apa aja di tingkat DIY ya, apa aja yang ada di luar Gunung Kidul ada di Gunung Kidul. Tetapi yang ada di Gunung Kidul belum tentu ada di kabupaten kota lain. Ya. Jadi dengan luas lahan kira-kira 45,7% ya dari DIY ya, hampir 46%. 46,63. Kemudian kepadatan penduduk yang paling rendah di DIY, kira-kira 522 jiwa per kilometer persegi, itu banyak sekali yang bisa dikembangkan. Ya. Mau cerita apa? Tadi mulai dari Pak Heri, mulai dari Kelanggeran. Itu kira-kira 40 juta tahun yang lalu. Bisa kita tarik, Gunung Kidul punya gua-gua. Ada 460-an gua. Yang terdata Pak ya? Yang belum terdata masih banyak Di mungkin. bawahnya ada sungai Ya, betul. yang jernih. Tadi dari 40 juta tahun yang lalu sampai singkapan-singkapan puluhan juta, banyak sekali. Kemudian gua-gua tadi banyak sekali atau mungkin sebagian besar pernah dihuni oleh manusia purba. Ya. Setelah itu kita tarik lagi, itu Mojopahit, tentaranya pernah masuk ke Gunung Kidul. Mungkin konon malah Brawijaya kelima. Betul. Ya. Ya, ada itu petilasannya Pak ya. ada Wilayah petilasannya. Muksa di sini malah. Ya. Jadi itu sebetulnya bisa dikemas menjadi wisata minat khusus, mau dari wisata geologi, Ya. wisata arkeologi, maupun wisata sejarah. Gitu, ya. Kemudian luas lahan yang luar biasa tadi itu bisa dikembangkan menjadi misalnya agrowisata. Lebih spesifik lagi bisa kita kembangkan supaya orang berminat itu kan harus beda. Itu bisa pertanian lahan kering. Kalau pertanian di subur semua orang bisa. Tapi lahan kering bisa tumbuh subur, nah itu bisa luar biasa. Nah itu bisa juga dikemas ke sana. Jadi itu hampir unlimited. Sebenarnya gini, keterbatasannya cuma satu. Kita kehabisan akal enggak? Selama kita tidak kehabisan akal, insya Allah Gunung Kidul bisa dikembangkan menjadi wisata minat khusus yang mencakup hampir semua bidang, termasuk wisata pendidikan. Betul Mas? Ya, jadi sebenarnya masih banyak potensi yang bisa digali. Luar Mas biasa, Sugiarto, ya. Tinggal kita kreativitasnya aja bagaimana mengembangkan potensi menemukan dan kemudian mengembangkan. Nah, selanjutnya kalau untuk strategi pariwisata di Gunung Kidul, apakah secara promosi selama ini menurut Pak Sugiarto sudah cukup pas gitu? Nah gini, di Gunung Kidul dimulai dengan yang bikin ramai itu kan pantai. Betul. Karena pantai Pasir Putih hanya ada di Gunung Kidul, Ya. di tingkat DIY. Ya. Itu jadi ramai. Kemudian berikutnya muncul seperti wisata-wisata hasil kreasi manusia. Nah, saya akan kilas balik di tahun 2008, Mas. Di tahun 2008
itu tingkat kemiskinan di Gunung Kidul dan Kulon Progo itu paling tinggi dibandingkan dengan Kota dan Sleman. Ya. Nah, kontribusi utama pendapatan di Gunung Kidul dan Kulon Progo itu pertanian, sedangkan di Kota dan Sleman itu pariwisata. Ya. Nah, kan kelihatannya kalau itu kan pariwisata aja. Nanti dulu, asal yang gimana? Kita tarik 15 tahun ke tahun 2021. Ya, tingkat kemiskinan, penurunan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Gunung Kidul. Lebih dari 10%. Atau kalau persentase terhadap awalnya itu hampir 40%. Dengan Kota Jogja yang tingkat kemiskinan paling rendah, itu hanya turun 2%. Atau hanya sekitar 25% dari awalnya. Itu yang pertama. Ini harus kita perhatikan arah pengembangan wisata Gunung Kidul ke depan. Yang kedua, ternyata tingkat pengangguran terbuka yang paling rendah itu di Gunung Kidul. Dan yang paling penting, tadi dengan bahasa lain, Pak Edi sudah menyatakan adalah Gini ratio di Gunung Kidul itu paling rendah. Artinya merata Pak ya? Jadi sebetulnya kesenjangan itu paling rendah di Gunung Kidul. Hanya kalau nggak salah 0,32 aja Pak Edi. Jauh di bawah rata-rata Di Kota dan Sleman ya? Indonesia. Oh iya, betul. Sedangkan di kota itu 0,46, jauh di atas rata-rata Indonesia. Nah, saya melihat begini, kemungkinan karena perkembangan Gunung Kidul itu berbasis pertanian, ya kan? Jadi kalau kita mau tetap mempertahankan Gini ratio yang rendah, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat atau menurunkan tingkat kemiskinan, harus dicari upaya untuk mengembangkan Gunung Kidul berbasis wisata pertanian atau wisata konservasi alam atau wisata yang berbasis alam. Jangan ngebiah-uyah ngikutin tempat lain, misalnya bikin semuanya kafe. Jadi bayangan saya begitu, wisata, jadi pertanian sebagai objek wisata. Nah ini contoh lagi, di Mesir pada awal-awal pandemi itu ternyata potensial loser yang paling parah dampaknya itu di pariwisata. Paling bagus impactnya itu di pertanian. Jadi pertanian itu justru malah maju karena meskipun pandemi orang makan ya. Orang makan betul. Nah kuncinya adalah gimana? Ini bisa nggak mengubah pertanian menjadi objek wisata? Gitu Mas. Ya. Jadi pertanian jalan walaupun misalnya sedang goyang pariwisatanya Tetap makan. Tetap makan. Kira-kira gitu. Oke. Nah, ini kan kalau wisata alam ini di beberapa tempat seperti Sleman, anggap saja yang paling dekat ada Sleman, ada Bantul juga, mereka juga sama-sama punya unggulan wisata alam sendiri-sendiri. Apakah ini nanti juga ada tingkat kebosanan untuk wisatawan sih, karena ya wisata alam kan kalau nggak pantai ya gunung begitu. Menurut Pak Sugiarto bagaimana? Apa yang harus kemudian membedakan di Gunung Kidul ini yang orang wisata alam yang paling bikin kangen itu ya di Gunung Kidul gitu? Mungkin. Ya sebenarnya wisata alam itu kan khas Mas. Nggak ada dua yang duplikasi persis sama. Kalau Mas Popon bikin dua kafe persis sama bisa, tapi wisata alam nggak bisa. Misalnya tadi gua, yang di bawah ada sungai bawah tanah, kan nggak ada selain di Gunung Kidul. Iya kan? Terus kita mau wisata alam itu termasuk misalnya dari gua kita lari ke pantai, cari pantai yang pasir putih, yang ada cuma Gunung Kidul. Wah, tempat lain pantainya kita cat putih nggak bisa juga kan, gitu Mas. Sudah punya ciri Jadi, karakter ciri khusus khas membedakan. yang masing-masing punya pasarnya dan orang akan berusaha menikmati semuanya. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan misalnya dengan kabupaten kota lain, kita nggak kompetisi ya. Dalam menikmati wisata alam itu mulai dari Gunung Merapi Sleman sampai ke Gunung Kidul bisa gitu. Jadi tidak harus semuanya harus ke Gunung Kidul, semuanya harus ke Sleman gitu. Jadi harus kolaborasi juga dengan kabupaten kota lain. Tapi tadi wisata alam itu khas, masing-masing khas dan tidak bisa diduplikasi dan dibuat tempat lain. Oke. Gitu. Ya. Kemudian Pak Sugiarto, ini kan Gunung Kidul ini sudah
kelihatan banget bagaimana tadi 15 tahun sudah sangat Iya, berbeda, bisa menggencet sampai 10% dari angka kemiskinan ya. Artinya di sini ada pertumbuhan yang cukup masif sebenarnya dalam satu dasawarsa terakhir. Kalau dalam pengamatan Pak Sugiarto, apakah langkah pembangunan ke sektor pariwisata yang sudah dilakukan di Gunung Kidul ini sudah on the track? Gini, karena yang dikembangkan baru sedikit sekali, masih agak sulit menganalisa apakah on the track. Yang penting adalah ke depan. Ke depan sudah saya sampaikan tadi, harus hati-hati. Tidak cukup dengan menurunkan tingkat kemiskinan, tapi harus diimbangi dengan penurunan kesenjangan. Nah, kuncinya tadi harus melibatkan semua masyarakat. Kalau Pak Eri tadi menyatakan, Pak Wagub menyatakan melibatkan Pak Darwis, ya. kemudian kami juga punya beberapa lokasi wisata di Gunung Kidul, itu melibatkan Pak Darwis. Kami menginisiasi teman-teman sudah bikin koperasi, jadi ada Pak Darwis, ada koperasi, ada BUMDes, Ya. ada juga sekarang baru mau bikin BUMDus. BUMDus, Di tingkat level dusun. ya, level kecil lagi. Jadi itu sampai ke akar bawah, Ya. tapi harus inisiatif mereka harus mau dulu. Jadi bukan dari kita. Nah itu gimana mereka ikut punya, itu yang penting. Itu paling penting ya, jadi masyarakat merasa Jadi punya. kita harus memperlakukan, kalau levelnya masih di operation, masih karyawan, itu harus adil. Misalnya, tidak boleh gaji di bawah UMR. Ya, begitu kita gaji di bawah UMR, nanti si pengusaha kan kaya banget. Begitu kaya banget, nanti total tingkat kemiskinan bisa naik. Cuman gini rasio akan naik. Ya, nggak rata ya Pak ya. Nggak rata. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tetap. Kemudian koperasi, tadi BUMDes, Pak Darwis, UMKM. Ya. Nah itu gimana mereka bisa punya share? Mulai dari misalnya bagi hasil. Nah kemudian kita gimana memberi kemudahan mereka untuk mendapatkan pendanaan. Bisa aja investornya yang ngasih pendanaan. Nah itu mohon Pak Bupati mengamati investor yang seperti itu juga kami nggak dibantu apa, cuman dimudahkan dalam urusan yang punya atensi ke arah pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga di level masyarakat. Dengan cara itu semuanya ikut naik. Oke. Artinya Pemkab nanti bisa menjadi lembaga yang mengkurasi ya, investor mana nih yang cocok, yang mereka punya idealisme juga, selain mereka profit oriented, tapi mereka juga ingin memberdayakan masyarakat sekitar ini. Dan mungkin PR-nya Pak Heri, Pemkab ke depan untuk mengkurasi investor ini Pak ya. Sebenarnya bukan PR-nya Pak Heri, sebenarnya tanggung jawab semua investor. Semua investor. Jadi seharusnya ya. Pak Heri tinggal ngamasin, kalau enggak dicentil gitu aja gitu loh. Itu wajib ya, bukan investor itu masuk wajib, Gunung Kidul. kewajiban investor gitu. Harus ada sinergi dengan masyarakat sekitar gitu. Paling tidak itu Dan mereka catatannya tidak ya, diperlakukan sebagai buruh, mereka harus diperlakukan sebagai mitra. Dan nanti tidak ada kejadian lagi pemuda-pemuda Gunung Kidul bekerja di kota ya Pak ya. Iya. Jadi kerja di sini aja ya. Ngapain jauh-jauh Ini ke kota? menarik Mas. Kalau ngomongin mengenai urbanisasi, Ya. yang saya amati, kan pagi tadi saya kena macet banyak sekali yang Betul. karyawan dari segi positifnya, tingkat tadi pengangguran terbuka yang Gunung Kidul itu paling kecil. Ya. Artinya Tapi di terserap kota ya. dan Sleman paling tinggi. Karena penuh dari orang Gunung Kidul. Iya. Nah, kenapa bisa begitu? Mungkin, nah ini di segi negatifnya. Pegawai yang berasal dari Gunung Kidul itu mau digaji murah. Dan struggle Pak ya, tidak jauh-jauh gitu. Di bawah separuh dari UMR. Oke. Jadi kami buka satu tempat, terus mereka pada balik. Jadi staf kami hampir semua ada karyawan yang berpengalaman kerja di kota dan Sleman pindah tempat kami. Dan karena mereka gajinya di bawah UMR, di tempat kami jadi lebih dari 2 kali. Padahal pulang kampung. Padahal dekat rumah gitu. Oke. Nah kalau arahnya ke sana, nanti insya Allah akan lebih cepat lagi karena pegawai yang punya skill itu sudah ada banyak sekali yang sekarang kerja di kota dan Sleman terutama, tinggal ditarik aja. Tapi tolong jangan digaji sama dengan di kota Sleman,
lebih dekat tapi lebih tinggi gajinya gitu loh Mas. Sebaiknya malah lebih tinggi ya Pak ya. Lebih tinggi. Harusnya ya. Harusnya lebih tinggi. Kalau masih tinggi di bawah nanti orang turun semua. Iya. Iya. Oke. Jadi menarik. Artinya Pak Sugito menyarankan untuk ke depan warga Gunung Kidul tidak hanya sebagai penonton ya, yang main orang luar, tapi mereka malah kerja juga di luar, nggak di sini. Tapi ini kita merasa di warga Gunung Kidul memiliki bahwa wisata ini adalah modal bersama kita yang harus dikelola gitu ya. Artinya sinergi investor dengan masyarakat ini harus dipastikan tadi. Kalau enggak ya disentil tadi. Sepanjang tidak bikin sejahtera masyarakatnya, investornya iya malah cuma mengeksploitasi Gunung Kidul kan untuk kepentingan di bawah keluar. Nah itu yang harus dihindarkan. Ya. Nah ini mungkin ke strategi promosi Pak. Strategi promosi tadi disebutkan yang menarik adalah storytelling ya. Storytelling yang dibangun di Gunung Kidul ini mungkin yang sudah disiapkan oleh timnya Pak Heri untuk nanti ke depan menjadi bahan promosi di tahun-tahun ke depan. Selain wisata alam yang memang itu sudah given ya, sudah tidak diapa-apain pun akan dikunjungi. Tapi ketika seperti wisata baru seperti desa wisata ini kan perlu ada cerita yang dibangun gitu. Apakah ini memang yang paling mungkin nanti di-create lagi untuk bisa menyebar nggak cuma di daerah-daerah yang ada guanya, daerah-daerah yang ada sungainya untuk wisata gitu. Apakah itu memang yang paling apa ya mujarab untuk bisa menyebarkan itu tadi Pak? Gini loh. Di Gunung Kidul itu hampir semua titik Mas Popon mau kemana aja ada story, selalu ada yang bisa ditonton atau diceritakan. Yang utama. Yang kedua begini, tadi udah disebutkan juga orang kan karena viral itu karena ada sesuatu yang luar biasa. Luar biasa itu bisa jelek bisa bagus. Nah sekarang untuk kita cuma konsentrasi gimana membuat berita viral yang bagus. Nah, perlu infrastruktur yang memadai. Contohnya, Mas, banyak orang ke pantai, ribuan, ya. Tapi kamar mandi WC-nya kan parah. Belum akomodatif ya, Pak ya. Ya, jadi itu memberikan kesan yang kurang nyaman. Jadi kalau kita bikin kamar mandi dan WC yang bagus, mungkin langsung meledak, gitu kan. Kemudian tadi Pak Edi menyebutkan, kalau bisa ke Gunung Kidul itu bukan cuma mampir, tapi tujuan wisata. Jadi harus malam di sini. Nanti malam di sini mau nginep di mana? Gitu? Nah, saat kita mau bangun, satu hotel mau bangun di Gunung di Wonosari. Tapi mungkin nggak cukup gitu. Kalau kita punya ribuan turis gitu, dan hotel itu ada di tengah kota kan, kita perlu juga hotel-hotel semacam resort-resort yang ada di sepanjang dekat dengan objek wisata tersebut. Nah, kunci lagi Mas, sementara ini masih udah banyak guest house. Nah, kalau kita mendirikan hotel dekat situ, harus dipastikan harga jual hotelnya di atas hotel lokal. Karena kalau kita sama, habis yang bersaing ya, tidak Apa boleh di bersaing bebas nggak di boleh. situ ya. Harus Nah ini harus ada tanggung jawab moral dari para investor bahwa kalau saya bikin hotel lebih bagus, tapi harus saya jual lebih mahal. Kita harus ngomong dulu dengan sekitarnya, kamu jual berapa, saya jual lebih tinggi. Karena kalau kita saingan dengan mereka, habis mereka Mas. Dan begitu habis, kemudian naik lagi. Jadi, nah itu mungkin Pemda bisa ikut cawe-cawe ngasih tahu lah, kamu jangan bersaing sama mereka gitu kan, malah mendidik mereka supaya kamu juga tingkatkan misalnya kamar Indonesia yang bagus, terus nyaman gitu, jadi bisa bersaing. Jangan kok mereka nggak bersaing toh minta harganya selalu di bawahnya gitu. Tapi intinya investor harus tahu diri, tidak boleh bersaing dengan masyarakat lokal kalau mau bangun. Mungkin belum ini Pak Heri bisa ngeluarin moratorium yang bisa di Gunung Kidul ini hanya hotel bintang 5 gitu. Karena wilayahnya luas bisa dibangun. Maksudnya nggak begitu. Bintang bagus tidak harus 5. Tidak harus 5. Karena kalau 5 itu udah definisinya detail sekali. 3 ke atas, karena mereka non bintang ya. 3 ke atas juga. Kalau perlu begitu. Karena kalau semua bikin semacam guest house, ya, yang cuma beberapa rumah sambil iseng-iseng pensiunan ke sini,
lebih rapi, terus harganya dijual sama dengan masyarakat lokal, habis masyarakat lokal, Mas. Ya, betul betul. Kalau mau keluar gitu, ide yang baru bagus juga itu bikin moratorium. Kalau melihat dari wilayahnya kan tadi disebutkan 46% dari daerah istimewa Yogyakarta, artinya masih tersedia cukup banyak dibandingkan kota Jogja yang sekarang dibolehkan hanya hotel bintang 4 ke atas, padahal sudah nggak ada lahannya kan, sama sudah tidak bisa itu, dan mungkin diberikan hotel lagi untuk bintang 4 dan bintang 5. Kalau di Gunung Kidul ini kan kesempatannya masih sangat terbuka luas karena lahan yang masih tersedia sangat banyak. Oke Pak, jadi artinya pemerintah daerah walaupun membuka investor untuk investor tetap harus ada langkah-langkah proteksi, salah satunya tadi itu ya Pak Sugiarto. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Sugiarto tadi, bagaimana wisata ini kemudian bisa menumbuhkan perekonomian bersama-sama walaupun ada investor masuk, bukan daerah harus anti investor, tapi bisa bersinergi dan kemudian masyarakat bawah yang mereka harus diproteksi tetap harus diproteksi. Sebelum beralih ke narasumber kita dari HSK News, Pak Apri, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Ya, kembali lagi talkshow strategi pemasaran oke wisata Gunung Kidul Kian Moncer. Kita bergeser pada Pak Aprio. Pak Aprio ini HSK News, salah satu wisata Skyview. Oh, Skyview. Mohon maaf, Skyview, salah satu wisata yang di-create, direkayasa yang tidak given by alam ya. Artinya ini sebelumnya tidak seperti pantai yang sudah ada gitu, orang tidak terbayangkan sebelumnya akan ada tempat kunjungan wisata seperti tempat ini gitu. Nah ini tapi kemarin kita menghadapi pandemi, kemudian ada pembatasan segala macam gitu, dan untuk saat ini pun di tahun 2022 kondisi COVID-nya juga masih naik turun ya, kadang tiba-tiba kita dengar ada varian apa, mungkin setelah Omikron yang terakhir ini ada lagi varian apa, dan kita tidak tahu kondisi yang akan terjadi ke depan. Nah, kemarin 2021 mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana strateginya dengan kasus yang naik turun tadi, dan kebijakan yang menurut pelaku pariwisata ini kan molak-malik gitu Pak, berubah-ubah tiap waktu. Silakan Pak Afri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Heri, Pak Sugiarto, Mas Popon. Sebelum saya jawab soal strategi marketing dan segala macam, saya akan bercerita sedikit tentang Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pulau Jawa di luar Bali ya. Kalau kita bicara pariwisata di luar Bali, kita bicara Pulau Jawa itu hanya 3 titik di Pulau Jawa yang jumlah kedatangan wisatawannya lebih dari 10 juta orang per tahun. Bandung, Jogja, dan Malang. Oke, 3 titik itu Pak? 3 titik itu doang. Selebihnya wilayah periferi. Nah, kenapa 3 titik itu? Karena memenuhi unsur semuanya. Kalau di dunia pariwisata itu, ambien wisatanya harus kebentuk. Kita tidak bisa, misal Jepara ya, Jepara
contoh Jawa Tengah, pantai utara Jawa itu ambien wisatanya nggak kebentuk, Ya. tidak terbentuk. Padahal wisatanya alam, pantai Ada bersih, Karimun Jawa. pasir putih juga. Apa yang kurang coba? Nggak ada. Kita jalan di bibir pantai 150 meter ke laut, itu setinggi ini, Pak. Ya. Pasir putih, aman, gelombang tidak ada. Bagus. Tapi kenapa tidak dikunjungi? Karena ambien pariwisatanya nggak kebentuk. Jogja, kita bicara Jogja khusus, ambien wisatanya udah kebentuk duluan. Ada budaya, ada sejarah, Ya. terutama sejarah ya. Sejarah dan budaya ini yang menuntun orang untuk datang. Budaya, sejarah, sisanya ya alam. Nah, khusus untuk Gunung Kidul, memang benar seperti Pak Sugiarto atau Pak Heri katakan tadi bahwa apa yang ada di orang lain, di tempat lain, di sini ada. Yang ada di sini belum tentu ada. Ya. Gunung Kidul punya pantai, Gunung Kidul punya gunung, namanya Gunung Kidul. Gunung Kidul punya goa, Gunung Kidul punya susur sungai, Gunung Kidul punya hutan. Yang semuanya bisa diolah sedemikian rupa. Nah, ketika masuk ke pertanyaan Mas Popon tadi, kenapa di 2021 itu bagaimana ya Skyview? Alhamdulillah Mas, di 2021 atau 2020 kita selalu mengikuti anjuran pemerintah. Ketika disuruh tutup, kita tutup, ketika bisa buka, kita buka. Tapi alhamdulillah karena memang Jogja atau Gunung Kidul itu memang udah destinasi, sudah tujuan orang untuk leisure, untuk berwisata atau berpiknik. Karena itu kebutuhan, sudah menjadi kebutuhan hidup. Nah, makanya kemudian kalau ditanya strategi marketing semacam apa gitu ya, kita mungkin tidak banyak melakukan hal yang signifikan Mas, karena mengundang orang itu juga menjadi salah. Ya. Mengundang Di tengah orang itu pandemi menjadi ya. salah kan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membungkusnya dengan cara lain. Membungkusnya bahwa heha sudah buka, heha aman, heha siap dikunjungi, protokol kesehatan yang harus yang membuat orang itu merasa ketika dia berkunjung ke heha itu dia merasa nyaman, merasa aman dari virus COVID. Nah, itu yang kita kampanyekan di 2021 bahwa semua hal yang ada di heha sudah mengikuti standar prosedur untuk kesehatan. Gitu sih Mas. Ya, Mas Saprio. Artinya secara segmen EH ini sudah punya segmen mikroturism ya, yang artinya ini bukan wisata yang harus mendatangkan dari luar, tapi kemudian wisata-wisata orang yang hanya untuk leisure, untuk menikmati akhir pekan itu apakah memang segmen marketnya di 2021 seperti itu, mikroturism? Ya, mau tidak mau gini Mas, mau tidak mau ibaratnya kalau bahasanya Mas Popon tadi adalah Mas Tourism ya. Plat kuning, semua orang datang, semua orang bisa masuk, semua orang bisa datang menikmati dan segala macam. Nah, kalau untuk di IHA sendiri hampir sekitar 60%, 50-60% itu memang wisatawan dari luar. Dari tour and travel, mitra tour and travel yang kemudian yang banyak mendatangi. Beda dengan sos-sos yang lebih family ya, wisata yang bukan mass tourism itu tadi. Nah, di sini memang lebih sampai 60% itu memang dari kunjungan dari luar. Tapi kalau untuk wilayah Jogja sendiri, alhamdulillahnya memang kita sudah punya konsumen yang loyal terus menikmati. Karena memang yang kita jual bukan hanya wisatanya atau orang berfoto dan segala macam. Karena kita punya resto. Dan kita punya resto kalau dibandingkan di Jogja semua resto juga ada, semua jenis makanan juga ada. Tapi satu hal yang tidak punya di Jogja itu adalah menikmati makanan sambil melihat view Jogja. Itu yang tidak ada di Jogja. Itu yang tidak ada di Jogja. Kalau makanan banyak lah, steak sama, burger sama, segala macam sama. Nasi goreng ya banyak. Gitu. Mungkin ada menu khusus yang muncul di pandemi gitu, terinspirasi dari itu? Kalau menu khusus terinspirasi sih enggak gitu ya, dari pandemi sih enggak. Cuman memang akhirnya kita selalu elaborasi menu-menu yang di mana kita ada. Gitu. Di Gunung Kidul ya kita ada nasi berkat. Kita memunculkan nasi berkat, menaikkan lagi potensi kekasan
makanan di Gunung Kidul. Nah ini soal tadi bagaimana kemudian ini bisa dibilang ya Skyview kan investor yang masuk ke sini kemudian mengelola kawasan di sini gitu. Nah kemudian kalau ya Skyview, apakah ini ada community base yang kemudian terbentuk dari sini, dari sekitar warga sini yang kemudian tadi disampaikan Pak Sugiyarto ini juga akhirnya mengangkat warga di sekitar ya Skyview. Mungkin bisa di... Iya, ketika kita buka di 2019, September 2019 itu 80% itu warga lokal, terutama yang fresh graduate. Kenapa fresh graduate? Karena mereka adalah angkatan kerja. Ya. Biar langsung Kalau terserap ya, sudah Pak. pengalaman, mereka bukan lagi angkatan Ya. kerja gitu. Mereka sudah pernah bekerja sebelumnya dan mereka punya kesempatan yang jauh lebih Ya. besar daripada yang fresh graduate. Nah, Memang dicari yang fresh graduate. memang kita cari yang fresh graduate. 80%. Setahun kemudian menjadi 99% warga lokal. Pekerja kita warga lokal. Kita syaratnya cuma satu, bukan ijazah. Mau bekerja. Oke. Mau Ijazah nggak bekerja dan penting belajar. berarti, Pak. Udah, Yang ijazah penting itu niat nggak perlu. bekerja Mau dulu. bekerja dan belajar. Itu yang kita berdayakan, terutama kalau di karyawan ya udah 99% udah warga lokal. Yang kedua adalah mitra kita di desa ya. Pada awalnya kita kan sewa tanah kas desa untuk parkir. Kita dorong desa untuk bikin BUMDes, untuk ngelola parkir, untuk ngelola sampah, untuk ngelola koperasi gitu. Jadi mitra kerja kita sama kelurahan, Kapanewon, kecamatan juga alhamdulillah baik gitu. Jadi semuanya itu memang kita sinergi kita masak misalnya gini, orang datang ke EH, masuk ke EH-nya bagus, tapi sepanjang jalan ke EH-nya nggak ada lampu misalnya, ya nggak. Nah itu yang kita berdayakan masyarakat, ayo dong kita gotong royong, bikin penerangan jalan, bikin akses pelebaran jalan. Jalan mulai rusak, ya Pak Heri tadi Pak Sugiyarto mau masuk sini kan agak sedikit bergelombang karena musim hujan kemarin Pak. Nah itu yang kita dorong masyarakat semuanya tumbuh bersama gitu. Jadi ketika ibaratnya ini ada itu bagus misalnya, ini ada rumah, tapi tetangganya rumahnya gubuk semua kan nggak mungkin. Kan jelek heyanya jadinya. Yang bagus itu malah kelihatan jelek jadinya Pak. Makanya kita berdayakan semuanya akhirnya kelihatan. Menarik nih Pak Apri. Mungkin ini jawaban dari tadi Pak Sugiyarto memaparkan data bahwa angka pengangguran terbuka di Gunung Kidul itu rendah karena mungkin ada semacam perusahaan semacam ya Skyview ini yang mereka masih mau mengelola community base di sekitarnya. Termasuk tadi menggait BUMDes Pak ya, menggait BUMDes artinya ini memberdayakan masyarakat sekitar untuk kembali lagi menjadi kebutuhan pembangunan di desa tersebut. Nah ini sebagai pelaku wisata nih Pak Aprio, apalagi sih yang dibutuhkan dari support dari pemerintah kabupaten untuk pengembangan wisata di Gunung Kidul, setidaknya untuk bisa juga kemudian meramaikan ya Skyview ke depan. Iya, kalau tadi ada bicara tidak habis waktu satu hari untuk mengelilingi yang ada di Gunung Kidul. Makanya kemudian saya melihat setiap destinasi wisata itu bukan lagi kompetitor, tapi harus saling melengkapi. Karena iya, karena ambience wisatanya harus terbentuk. Hea tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Kalau Hea doang wisata di Jogja misalnya atau di Gunung Kidul, orang nggak akan datang. Karena apa? Menghabiskan waktu dan segala macam. Nah, mungkin memang salah satu yang menarik dari Pak Heri tadi bahwa memetakan secara ulang wisata Gunung Kidul ini bisa dibagi per wilayah, bisa jadi ketika orang mau datang itu dia misal kalau wilayah utara Gunung Kidul itu ini loh, wilayah selatan Gunung Kidul itu ini, wilayah timur Gunung Kidul ini, sehingga dia bisa memperkirakan waktu yang dihabiskan gitu. Karena kalau kadang-kadang bingung Pak, ini ke pantai sudah habis waktu setengah hari, ya kan? Terus mau kemana lagi kita? Pilihannya begitu banyak gitu kan. Habis waktunya untuk berpikir, jangan untuk jalan, untuk berpikir saja sudah habis. Nah, promosi itu yang kemudian saya pikir bisa pemerintah daerah, selain akses infrastruktur tentunya,
untuk lebih dimaksimalkan lagi Pak, bahwa pemetaan ulang wisata Gunung Kidul. Kadang-kadang ya Skyview ini nggak masuk dalam peta Gunung Kidul loh Pak. Kok bisa itu? Karena dibilang Gunung Kidul coret, dibilang Jogja ya coret juga. Dari Bantul juga coret. Jadi karena posisinya yang ini, cuman ya itu tadi beberapa teman-teman misalnya soal ada guest house, ada homestay, ada segala macam yang kecil-kecil itu kadang-kadang juga butuh dikenalin kepada wisatawan untuk bahwa di sini tuh ada loh, ya, di sini tuh ada loh. Kemudian ya memorandum untuk pembangunan itu dan ya standar guest house itu segimana standar. Toilet bagaimana kan kalau Pak Sandiaga Uno pertama kali jadi Menteri Wisata ya standarisasi toilet kan gitu. Karena itu penting. Itu kesan pertama soalnya orang malas kesana lagi karena mau buang airnya agak Betul. jorok misalnya gitu. Nah ini Pak Aprio, tentang tadi infrastruktur ya, infrastruktur pendukung. Menurut Pak Aprio nih kan akses ke sini ini kan belum banyak ya, jalannya hanya satu lewat Piungan ya kan. Sama lewat ini Imogiri. Langgan ini masih ada yang perlu mungkin disampaikan ke Pemkab atau ke pemerintah provinsi mungkin untuk jalan-jalan atau untuk jalan-jalan nasional ya ke pemerintah pusat yang perlu diberikan untuk mensupport ini semua. Jadi jalan akses ini kan saya rasa dengan hanya 2 lajur ya untuk menuju dari kota Jogja ke sini itu sudah sangat sempit sekali dengan mobilitas yang sangat padat gitu. Menurut Pak Aprio bagaimana untuk akses? Kalau saya kan memang kalau jalan kabupaten Gunung Kidul ya Pak Heri dan termasuk di depan ya, yang menuju ke sini. Ternyata yang di depan itu jalan nasional Pak. Jalan nasional karena dia menghubungkan ini sama Bantul juga. Jadi ketika saya sempat komunikasi dengan teman-teman di kabupaten, wah ini jalan nasional gitu. Jadi kalau kita melakukan perbaikan atau pelebaran jalan ini harus ke provinsi. Namun terlepas dari itu karena gini, ya itu tadi kalau bayangan saya sih ada satu benang merah atau satu rangkaian perjalanan gitu loh Pak. Jadi kalau kayak kita main ular tangga itu kan sudah ada roadmapnya gitu. Jadi kalau orang mau ke Gunung Kidul itu dia mau pilih ada 3 pilihan roadmap misalnya. Ketika roadmap 1 dia akan dapat pantai semua dapat, tapi ini dapat, ini guanya dapat, hutannya dapat segala macam. Jadi roadmap itu yang kadang-kadang kesasar, Google Map juga kadang-kadang kacau juga gitu kan. Ya itu yang salah satu saran saya kepada pemerintah bahwa ya ini harus dipetakan ulang, harus ditata ulang agar tidak acak kadut gitu loh. Untuk pembangunan wisatanya. Pembangunan wisata itu penting gitu ya. Cuman biar tidak kacau saja. Ada pola perjalanan, pola travel pattern-nya ya. Betul. Mungkin di sini kembali lagi ke Pak Heri, apakah ini juga sudah ada koordinasi dengan semacam kalau di Jogja ada Badan Otorita Borobudur yang juga saat ini sedang fokus membuat travel pattern. Nah ini apakah travel pattern yang disiapkan oleh Pemkab ini juga kemudian sebenarnya sudah terintegrasi dengan travel pattern yang sedang dirancang oleh Badan Otorita Borobudur? Oke, baik, makasih Mas. Jadi tadi apa yang telah disampaikan Pak Giarto dan juga Mas Aprio ini luar biasa ya. Ini jadi masukan penting bagi pemerintah daerah. Namun demikian barangkali yang harus sama-sama kita ketahui bahwa wilayah Kabupaten Gunung Kidul ini 46,63% dari wilayah luas daerah istimewa Yogyakarta. Artinya PR-nya juga banyak. Jalan-jalan kabupaten banyak sekali. Sehingga tentu kami harus menentukan skala-skala prioritas. Tetapi yang sudah kami komunikasikan dengan kawan-kawan baik Bapeda maupun PU agar kiranya skala-skala prioritas inilah yang akan dikedepankan. Di sisi lain tentu kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta agar ke depan ini pengembangan wilayah Kabupaten Gunung Kidul utamanya ini adalah jalur-jalur wisata ini juga akan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dan insya Allah ini sinergi ini terbangun dengan baik, hanya masalahnya dengan waktu sehingga pada akhirnya
mungkin masih banyak PR, tapi ke depan insya Allah kami juga akan mengoptimalkan dengan berbagai macam potensi yang ada, komunikasi, jejaring yang kami miliki untuk bisa nanti mempercepat proses pembangunan khususnya infrastruktur, utamanya adalah jalur-jalur wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, spesifik terhadap tadi yang disampaikan oleh Mas Aprio bahwasanya terkait dengan jalan-jalan yang seperti di depan dan sebagainya, tentu ini juga sudah menjadi kajian kami agar kiranya nanti kawasan-kawasan wisata yang secara publik ini banyak dikunjungi ini adalah menjadi skala prioritas kami pemerintah daerah. Terlepas dari itu tentu beberapa informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Giarto dan juga Pak Rio ini menjadi momentum yang baik bagi kami untuk nanti bisa bersinergi secara bersama-sama bagaimana membangun Gunung Kidul ini menjadi peran kita bersama. Jadi tentu saja dengan pemerintah daerah sendiri tidaklah cukup, harus bersinergi dengan pihak lain, dalam hal ini pihak swasta, pihak investor untuk bersama-sama berkolaborasi. Kami tentunya sangat berterima kasih bahwasanya tadi Mas Aprio untuk di Skyview ini sudah melibatkan awalnya 80% fresh graduate dan bahkan sudah mencapai di angka 99%. Ini luar biasa dan kami ucapkan terima kasih Mas. Jadi salah satu yang kami komunikasikan dengan pihak-pihak investor, satu hal yang selalu saya komunikasikan kira-kira keterlibatan warga masyarakat kami dalam konteks pengembangan sebuah kawasan dalam konteks pariwisata maupun pembangunan investasi ini berapa? Kemudian standarisasi seperti apa? Karena kami juga sudah dari awal membangun komunikasi, bahkan dari awal kami sudah sampaikan kepada teman-teman Dinas Tenaga Kerja ada angka 216%. By name by address-nya ini siapa? Kemudian kapasitas dan kemampuannya seperti apa. Kemudian kalau memang belum mampu ada pelatihan vokasi seperti apa sehingga adik-adik kita yang masuk pengangguran terbuka ini nanti bisa memasuki lowongan-lowongan pekerjaan yang akan ada di Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin bahkan kami juga sudah komunikasikan, coba cek. Ada sekolah-sekolah vokasi, ada sekolah-sekolah keahlian yang kebetulan ada di Kabupaten Gunung Kidul ini kalau perlu bersinergi, kalau perlu bikin MOU katakanlah dengan apakah ada prodi terkait dengan tata buka atau perhotelan dan sebagainya sehingga nanti ketika ada hotel yang berdiri, ada objek-objek wisata yang tumbuh kembang di Kabupaten Gunung Kidul ini dengan serta-merta ini adik-adik kita yang lulus itu bisa masuk ke tempat-tempat pekerjaan yang kebetulan tersedia di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini tentu kami terima kasih bahwasanya kearifan lokal, pemberdayaan lokal ini sangat kami harapkan karena pemerintah daerah ini memang tugasnya salah satu ketika mulai dengan Undang-Undang 23 otonomi daerah itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan memberdayakan potensi alam itu untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan di Undang-Undang Desa maka kami fokus untuk di destinasi objek-objek wisata di perdesaan itu karena kami melalui konsep Undang-Undang 6 itu bahwasanya pemberdayaan baik sumber daya alam sumber daya manusia itu bahkan di pasal 85 itu wajib melibatkan peran serta masyarakat. Maka kami sangat alhamdulillah bersyukur bahwasanya teman-teman investor yang menginvestasikan di Kabupaten Gunung Kidul ini sudah melibatkan peran serta masyarakat mulai dari parkir, mulai dari BUMDesnya, kemudian mulai koperasi, UMKM dan sebagainya. Ini sebenarnya tujuan kami dalam konteks ekonomi kerakyatan. Gitu Mas. Ya, menarik sekali tadi. Jadi mungkin ke depan bisa Pak ini bikin acara penghargaan untuk investor Gunung Kidul yang menaruh perhatian lebih kepada masyarakat sekitar yang nanti ya salah satu nominasinya. Oke, ini kita masuk ke penghujung acara karena diskusi kita sudah cukup banyak yang kita bahas di sini. Tadi seperti yang disampaikan Pak Sugiarto bahwa membicarakan Gunung Kidul ini tidak akan selesai hanya dalam hitungan jam. Jadi nanti kita akan berdiskusi lagi, talkshow lagi untuk membahas masalah yang lain yang tidak terkait dengan strategi promosi wisata. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita dengarkan closing statement dari ketiga narasumber kita. Mungkin dimulai dari Pak Heri Susanto. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Mas Popon dan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul
dimanapun berada, tidak saja yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, tapi juga yang ada di perantauan. Momentum waktu dekat ini ada cuti bersama dan juga momentum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Tentu kami berharap bahwasanya seluruh warga masyarakat yang nanti akan datang ke Kabupaten Gunung Kidul ini merasa nyaman, aman, dan tentunya juga sehat. Kami tentunya tetap berharap agar kiranya seluruh warga masyarakat untuk mensegerakan diri vaksin. Selanjutnya menjaga protokol kesehatan yang pada akhirnya kami berharap bahwasanya nanti semua kunjungan-kunjungan di Kabupaten Gunung Kidul ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan tentu dampaknya ekonomi masyarakat kita juga menjadi semakin baik. Gitu. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Jadi jangan lupa vaksin tidak perlu harus nunggu dikasih hadiah minyak atau dikasih hadiah motor ya, Pak. Betul. Untuk kebutuhan pribadi dulu. Silakan Pak Sugiarto untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih. Kalau saya closing statement-nya lebih saya tujukan ke calon investor yang mau ke Gunung Kidul. Mari kita investasi di Gunung Kidul. Dan satu tuntutan yang biasanya para investor selalu tanyakan adalah mengenai infrastruktur. Nah, tolong infrastruktur itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab swasta, investor. Ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 yang memungkinkan ada kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Nah, di situ diharapkan swasta ikut membangun infrastruktur, kemudian ada aturan mainnya antara pemerintah dan swasta. Jadi mari kita investasi di Gunung Kidul, kita kembangkan Gunung Kidul, tetapi wisata berbasis masyarakat dan alam. Terima kasih. Ya, luar biasa. Artinya wisata harus kembali ke masyarakat, wisata berbasis masyarakat. Silakan Pak Apriano. Kalau dari saya adalah bahwa wisata itu sudah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi kita semua. Nah, karena dia sudah menjadi kebutuhan hidup dan dia harus melakukan sesuatu, saya hanya berpesan kepada warga masyarakat Gunung Kidul ataupun Yogyakarta pada umumnya, jaga selalu kesehatan karena piknik itu butuh sehat, bukan butuh duit, tapi piknik itu butuh sehat. Kalau kita sehat, kita bisa piknik. Ya, sehat dulu baru piknik dan setelah piknik tambah sehat ya. Amin. Oke, luar biasa sekali beberapa pemaparan dari narasumber kita kali ini. Kita sampai di penghujung acara Talkshow Strategi Pemasaran Oke Wisata Gunung Kidul Kian Moncer. Saya Popon pamit undur diri. Kita akan bertemu dalam talkshow ke depan. Terima kasih. Terima kasih.